Masuk semua atau ini? Sudah. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ramadan. Saya di sini adalah baik saja ke materinya yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memulai untuk presentasi untuk kelompok 3. Yang beranggotakan kelompok 3 itu ada yang pertama ada Faida Alfiani, yang kedua ada Fia Mangfani, yang ketiga ada Datul Septiana, yang keempat ada Lutfi Maulidaryani, yang kelima ada Kolina Yasmin, dan yang keenam ada Muhammad Fikri Aditya. Yang pertama akan membahas tentang pengertian dari Microsoft Excel. Menurut Azhar tahun 2019, Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka, yaitu aritmatika. Microsoft Excel adalah salah satu perangkat lunak yang mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Silakan dilanjut. Lalu ada juga fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain: 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. 2. Melakukan perhitungan, aritmatika, dan statistika. 3. Membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan. Lalu keempat, membuat berbagai macam grafik dan diagram, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini kita juga bisa lihat bagian fitur-fitur yang mana mungkin berguna sih buat kita kalau misalnya nanti kita ngerjain tugas dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, next. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi fitur fungsi fitur Microsoft Excel. Di sini ada Quick Access Toolbar atau kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum, bisa ditambah maupun dikurangi, namun secara default terdiri dari Save,
window, dan rido. Ribbon berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya home, insert, back layout, formulas. Pada masing-masing tab berisi beberapa kelompok perintah, misalnya font, alignment, dan number. Terus ada title, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka, name books atau menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Sel adalah setiap persegi panjang di dalam workbook yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Scroll bar berada di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, bawah, atau kanan kiri. Row atau baris adalah sekumpulan sel yang bergerak dari kiri ke kanan halaman yang diidentifikasi dengan nomor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Fungsi fitur Microsoft Excel yang selanjutnya yaitu kolom. Kolom adalah sekumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman yang diidentifikasikan dengan huruf. Kemudian ada formula bar, yaitu lokasi untuk memasukkan atau edit data, formula atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Selanjutnya ada scroll between worksheet, yaitu yang digunakan untuk menggeser lebar kerja atau disebut juga buku kerja, workbook. Setiap lembar kerja memiliki satu atau lebih lembar kerja, misalnya set 1, set 2, dan lain sebagainya. Kemudian bisa diklik kanan untuk pilihan lainnya dan klik tab untuk beralih di antara mereka. Selanjutnya ada klik to add a new worksheet, yaitu yang digunakan untuk menambahkan worksheet baru. Ada normal view juga, yang dimana merupakan tampilan mode standar yang menunjukkan jumlah sel dan kolom yang tidak terbatas. Yang terakhir, yang selanjutnya ada backlight view, yaitu tampilan ini akan membagi worksheet menjadi halaman, dan yang terakhir yaitu backbrick view, yang dimana pilihan untuk menampilkan overview worksheet khususnya sangat membantu ketika ditambahkan backbricks. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan Microsoft Excel. Yang pertama, sulit untuk pemula karena banyak penggunaan formula atau rumus Excel hanya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu yang kedua, memakan waktu karena banyaknya data yang harus dimasukkan, kemudian menyesuaikan dengan perhitungan terkadang akan memerlukan banyak waktu lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Via. Selanjutnya, harga Microsoft Excel mahal. Pada dasarnya, Microsoft Excel ini tidak bisa kita gunakan dengan gratis. Meskipun dengan kekuatan crack membuat kamu bisa menggunakannya secara gratis, sebenarnya itu menjadi aplikasi ilegal. Sedangkan pada versi aslinya, untuk menggunakan aplikasi ini, kamu perlu merogoh kocek yang cukup dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom chat atau langsung ke buka suaranya di voice note.
Untuk pertanyaannya kita batasi sampai 3 soal penanya. Jadi tidak sampai lebih dari 3. Apakah sudah ada yang ingin dijawab pertanyaan dari kolom chat Sebentar ya, Sebentar, Mas masih Darul. dari kelompok 3? sebentar ya, masih ditulis dulu. Oh ya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Guritno dulu, boleh? ya boleh. Dipersilakan. Jadi kan yang ditanyakan bagaimana mengetahui jumlah terkecil dan terbesar dari sekumpulan data. Maka jawabannya, yang pertama pilih sel di bawah atau sebelah kanan angka yang ingin Anda temukan dari angka yang terkecil. Lalu yang kedua, pada tab beranda dalam grup pengeditan, klik panah di samping. Jumlah otomatis, klik minimal atau menghitung terkecil, atau juga bisa menghitung maksimal dari menghitung yang terbesar, lalu tekan enter. Begitu Mbak Guritno, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih, Mbak. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sevilla Putri.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan Mbak Sevilla ya. Apa saja kelebihan Microsoft Excel? Yaitu yang pertama, mampu melakukan dan memanajemen data. Kedua, yaitu formula yang mudah dipahami. Dan ketiga, adanya dukungan pihak ketiga yang terintegrasi dengan Microsoft Office. Apakah Mbak Sevilla sudah paham? Iya, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak Sevilla. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Safinatun Najah ya. Pertanyaannya, cara memperbaiki jika ada kesalahan dalam mengetik data di Microsoft Excel. Itu pilih sel yang datanya ingin diperbaiki, lalu tekan F2 atau bisa klik tombol di mouse-nya itu klik 2 kali pada sel yang ingin dibenerin gitu. Selanjutnya itu benerin data yang salah satu tersebut dan tekan tombol enter bila sudah selesai ya. Itu Mbak Safinatun Najah. Apa bisa dipahami? Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk penanya dan yang menjawab. Jadi saya di sini ingin menyimpulkan dari kesimpulan materi presentasi pada siang hari ini, yaitu Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi pengelola angka yang mana berfungsi dengan kegunaannya sebagai alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang antara lain diantaranya membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data menjadi lebih simpel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.